Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi dan kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Kembali saya ke Pak Dihin. Pak Dihin tadi sempat disinggung juga ada Geopark Gunung Sewu ya Pak ya, dan juga Geopark Jogja. Nah itu ada perbedaannya atau ada pengklasifikasiannya atau bagaimana sih Pak? Geopark di Jogja ini ada dua. Yang satu sudah berstatus internasional, namanya UNESCO Global Geopark Gunung Sewu. Tapi Jogja cuma memiliki sebagian aja. Oh, tidak seluruhnya? Gunung Kidul saja. Oke. Ya, karena Geopark Gunung Sewu itu melibatkan 3 provinsi, 3 kabupaten. Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY. Kalau kabupatennya Pacitan, Wonogiri, dan Gunung Kidul. Dulu itu awalnya Geopark Gunung Sewu itu usulan dari Pacitan. Tapi oleh UNESCO ditolak. Karena UNESCO mengatakan Geopark ini harus satu kesatuan ruang. Dan yang tema diangkat oleh Gunung Sewu itu adalah karst. Gunung-gunung karst. Yang pelenuk itu, apa namanya, conical hill. Tapi itu kan membentang dari Gunung Kidul sampai Pacitan. Ya, Jawa Timur. Jadi kalau cuma diambil Pacitan nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus satu keseluruhan. Nah, setelah itu melalui program pengembangannya di era Pak SBY kalau nggak salah, akhirnya ya kita menyatu. Gunung Sewu, Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri menjadi sebuah Gunung Sewu. Sudah berstatus UNESCO dan barusan dinilai 2024 kemarin statusnya hijau, green card, masih laju untuk UNESCO Global Geopark di tahun-tahun mendatang. Itu internasional ya Pak? Internasional. Ya? Oke. Geopark Jogja Baik. Ini kan baru mulai inisiasi 2013. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 7 Mei sudah ditetapkan menjadi Geopark nasional. Jadi sebelum itu statusnya Geopark lokal aja? Geopark Jogja kita punya sendiri aja. Tadi belum punya status apa-apa. Dan Geopark nasional tanggal 7 Mei kemarin ditetapkan oleh Kementerian SDM sudah Geopark nasional. Nah, Geopark nasional ini menjadi modal kita untuk naik level. Tapi nanti bisa kalau misalnya akan diusulkan ke internasional, ke UNESCO. Menurut rencana itu kita ngusung 2028. Jadi kita pada waktu 3 tahun untuk menata diri untuk menuju UNESCO Global Geopark. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan status UNESCO itu, kalau bagi kita punya 15 geoheritage nih, punya 4 keanekaragaman hayati, kemudian punya 4 tangible dan intangible yang masuk dalam komponen pembentuk geografi. Kalau Geopark Jogja aja UNESCO, otomatis 4 tadi menjadi publishnya, brandingnya sudah internasional ya. Semua. Betul. Jadi sekali pukul semua sudah internasional. Jadi kita mikir, ini brandingnya lebih menjual. Ya. Untuk 15 geoheritage yang tadi saya sebutkan, ada 3 di Bantul, Gumuk Pasir, Lapa Purbamangunan, dan jejak sesar opak Bukit Mengger, jejak gempa 2026. Kemarin kita barusan memperingati 21 tahun, 19 tahun gempa Jogja. Itu ada jejak sesar yang namanya sesar opak Bukit Mengger di Desa Tringanggo. Kemudian 7 di Sleman dan 5 di Kulon Progo. Ini kesemuanya ini sebetulnya merupakan bentuk keistimewaan DIY dari sisi yang lain. Karena sekarang kita melihat DIY itu kota pendidikan, kota budaya, dan lain sebagainya, bla bla. Baru berkutat di situ kan. Dan kita belum melihat dari cara pandang yang lain nih. Kalau ibaratnya gajah, baru lihat dari depan aja. Nah sekarang kita coba lihat gajah dari samping. Iya, dari sampingnya. Dari sisi lain geografi. Dari sudut pandang Geopark ini tadi saya sampaikan. Punya nilai keindahan, nilai ilmiah dan lain sebagainya. Kita melihat keistimewaan Jogja dari sudut pandang yang lain melalui Geopark Jogja. Dan Geopark Jogja, Mbak, ini merupakan bukti saintifik konsep sumbu imajiner. Kaitannya apa itu, Pak? Sumbu imajiner yang dicetuskan oleh Pangeran HB1, Pangeran Amangkubumi Sultan HB1 itu merupakan sebuah konsep yang dibayangkan oleh Pangeran Amangkubumi, ada garis lurus yang membentang antara Gunung Merapi hingga pantai selatan. Oke, dan itu memiliki keterkaitannya, Pak? Iya, dan itu sudah ditandai oleh Pangeran Amangkubumi. Di atas ada Labuan Merapi dan di bawah ada Labuan Parangkusumo. Tapi orang kan mengatakan ini sumbu yang dibayangkan, sumbu imajinasi saja, sumbu khayal. Oke. Secara geologi
Geopark membuktikan bukan, ini sumbu nyata. Oke, nanti dilanjutkan. Saya Siap. ke Pak Nur terlebih dahulu. Pak Nur, ini juga mungkin bisa dikaitkan. Kemudian saya juga ingin tanggapan juga dari Bapak. Tadi kan katanya ini kan yang Geopark Jogja itu kan sudah nasional. Yang rencana beberapa tahun ke depan juga kita akan coba usulkan untuk internasional juga. Kemudian dari bentuk dukungan dan lain sebagainya gimana Pak? Terkait dengan tadi apa yang disampaikan bahwa Geopark Jogja, Geopark Gunung Sewu maupun Geopark Jogja ini kan terkait dengan urusan tata ruang gitu. Betul. Jadi terkait dengan tata ruang, karena tadi seperti yang disampaikan bahwa Geopark itu terkait dengan wilayah geografi. Jadi tata ruang kan berkutat terkait dengan kewilayahan ya. Dan di daerah istimewa Yogyakarta ini tata ruangnya istimewa. Yang istimewa apa? Tadi saya sebutkan di 18 satuan ruang strategis. Dan banyak irisan kalau kita lihat di peta satuan ruang strategis dengan drenasinya Geopark Jogja itu ya. Kalau yang Geopark Gunung Sewu itu semuanya menjadi satuan ruang strategis karena ada satuan SRS Gunung Sewu, hampir semuanya itu menjadi satuan ruang strategis. Kalau yang Jogja itu memang ada beberapa yang irisan, ada yang beberapa di luar. Tapi memang terkait dengan tata ruang ini kan tata ruang keistimewaan itu di satuan ruang strategis, walaupun tidak menutup kemungkinan di pendukungnya juga. Jadi sangat erat kaitannya Geopark Jogja ini dengan tata ruang. Terkait dengan apa yang sudah dilakukan, kami di Paniradio Keistimewaan di Pemda DIY melalui Paniradio Keistimewaan itu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Geopark Jogja ini terkait dari dulu di awal. Melalui urusan kebudayaan dan dilanjutkan melalui utasan tata ruang, kita selalu mendukung. Mendukung bagaimana nanti kan kita sudah tadi disampaikan Pak Dihin bahwa di Mei kemarin sudah ditetapkan nasional. Dan kita sesuai dengan tahapan-tahapan yang disusun oleh teman-teman di Geopark itu ya kita tunggu nanti kapan kita mengusulkan kepada Geopark untuk menjadi global geopark lah yang ditetapkan oleh UNESCO. Karena tadi seperti disampaikan banyak keuntungan yang kita peroleh ketika Geopark Jogja nanti menjadi tingkatnya tidak hanya nasional tapi internasional. Karena apa? Promosi gratis minimal. Sama seperti yang sudah ditetapkan kemarin di Sumbu Filosofi itu jadi promosi gratis bagi daerah istimewa Yogyakarta di tingkat internasional. Kita nggak perlu pasang iklan di CNN, di Time dan lain sebagainya. Kita sudah diiklankan oleh UNESCO. Karena itu memang dari dari tahapannya kita coba support terkait dengan pelaksanaan tahapan ini sesuai dengan rencana induk yang sudah dibuat oleh teman-teman. Tapi memang ya tadi kita tidak istilahnya memang kita dibatasi dengan ketersediaan anggaran terutama di dana keistimewaan, karena terkait dengan Geopark Jogja maupun Geopark Gunung Sewu itu kita support melalui dana keistimewaan. Jadi dana keistimewaan ini tidak hanya kalau masyarakat banyak berpikir untuk kebudayaan, untuk juga banyak hal itu. Salah satunya terkait bagaimana nanti pengelolaan Geopark ini bisa dilaksanakan dan bagaimana nanti tujuan kita gitu ketika sudah menjadi bagian dari global Geopark itu kesejahteraan meningkat. Inilah yang jadi tujuan dari keistimewaan gitu. Tapi dana berarti artinya juga sebenarnya sudah ada pos-posnya masing-masing sudah disiapkan juga Pak. Pos-posnya ada, tapi pos untuk Geopark juga sudah kita siapkan. Walaupun juga Mas Dini sering protes sama kami juga. Ya kalau semuanya gitu. Jadi ketika di awal-awal pengusulan itu mesti kurang-kurang gitu. Tapi kan kita memang ada prioritas-prioritas lain yang juga harus kita penuhi untuk menuju kesejahteraan masyarakat atau untuk mencapai tujuan keistimewaan kayak gitu. Jadi itu Mbak, kita sudah dukung. Moga-moga nanti dari di dalam tahapannya ini pun nanti apa yang harus dilakukan oleh teman-temen di Geopark Jogja itu sudah kita dukung. Dan tadi Mas Din cerita di sebelum kita on air tadi itu bahwa sudah ditetapkan perda terkait dengan Geopark Jogja ya, salah satunya ya Pak Dian ya. Nah, moga-moga nanti dengan adanya perda ini kan dasar hukum untuk pengelolaan Geopark Jogja itu akan semakin kuat gitu. Jadi nanti bisa melibatkan banyak pihak gitu, baik itu pemerintah, akademisi. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi akademisi, swasta, masyarakat itu bisa
bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung pengelolaan geopark. Karena di dalamnya ada banyak. Mungkin Pak Di nanti bisa cerita, nanti ada geoproduk, ada geowisata ya. Nah, itu macam-macam. Berarti masih ada geo-geo yang lain ya, Iya. Pak. Pak Din biar Nanti cerita. habis Jadi iklan. biar sahabat istimewa itu pengen tahu gitu loh. Ya. Pengen tahu nanti cerita, atau nanti juga Pak Din mungkin punya tempat-tempat yang bisa dikunjungi untuk tahu terkait dengan geopark Jogja. Oke, baik. Jadi ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi juga oleh warga masyarakat, tidak hanya lokal ya, mungkin mancanegara yang pengen tahu tentang geopark Jogja itu ada loh. Kita jeda iklan terlebih dahulu ya Pak. Kita lanjutkan usai pariwara, tetaplah bersama kami.